Halo semuanya, sebelum itu mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab kita masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Sekarang saya dengan kelompok saya ingin menyampaikan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dikarenakan pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tetapi jika kita kenal, maka kita jangan terlalu sayang, dikarenakan itu dapat menyakiti hati kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Felix Delfranliu. Nama saya William Wiranata. Nama saya Benedik. Dan nama saya Rafael. Baik, pada hari ini saya sebagai Felix ingin menyampaikan tentang perpangkatan terlebih dahulu. Perpangkatan. Sejarah bilangan perpangkatan. Bilangan perpangkatan ditemukan oleh John Napier yang lahir pada tahun 1550 hingga wafat pada tahun 1617. Napier merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia, yang juga merupakan penemu dari bilangan logaritma yang memiliki hubungan dengan bilangan eksponen atau berpangkat. John Napier menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah menjadi bentuk berpangkat maupun logaritma, sehingga bilangan tersebut bisa berbentuk lebih sederhana dalam penulisan ataupun penyebutannya. Penulisan perkalian berulang dalam bentuk bilangan berpangkat atau bilangan eksponen juga diperkenalkan oleh salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis, yaitu René Descartes, yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Arti dari perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak atas. Fungsi dari perpangkatan itu sendiri adalah untuk mengecilkan suatu bilangan yang besar menjadi bilangan yang lebih kecil. Seperti 1 juta bisa dipangkatkan menjadi 10 pangkat 6. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus perpangkatan. Yang pertama ada bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, bilangan real M, dan N yang merupakan bilangan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 12. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 7 pangkat 3 bagi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 1. Yang ketiga, ada A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 7 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 12. Yang keempat ada AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang kelima A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 6 per 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Bilangan berpangkat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif, berlaku sifat sebagai berikut. Jika A merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat negatif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2, sama dengan 1 per 25.
bilangan berpangkat 0. Jika nilai A merupakan bilangan real, serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 6 pangkat 0 sama dengan 1. Pemakaian perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perpangkatan digunakan pada saat ingin mencari tahu hasil dari massa elektron, jarak bumi dan bulan, kecepatan cahaya, dan masih banyak lagi. Contoh soal perpangkatan. 1. Tentukanlah hasil dari 9 pangkat 6 kali 9 pangkat 7. 9 pangkat 6 kali 9 pangkat 7 sama dengan 9 pangkat 13. Atau 2.541.865.828.329. 2. Tentukanlah hasil dari 7 pangkat 2 pangkat 3. 7 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 6. Atau 117.649. 3. Tentukanlah hasil dari 6 per 2 pangkat 3. 6 per 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 atau 27. Tentukan hasil dari 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3. 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 2 atau 49. 5. Tentukan hasil dari 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk masuk ke soal selanjutnya, kita akan melewati terlebih dahulu dan masuk ke bentuk akar. Oke, saya sebagai Rafael akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk akar. Sejarah bentuk akar. Simbol akar ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Christoph Rudolph. Pada tahun 1220, seorang bangsa Italia bernama Leonardo da Pisa membuat tanda Rx. Rx merupakan kepanjangan dari radix yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti akar. Untuk akar pangkat 2, tidak perlu ditulis pangkatnya, dan untuk akar pangkat 3, harus ditulis tepat di atas tanda akar. Karena simbol L mirip dengan simbol universal yang biasanya digunakan dalam menulis resep, maka Christoph pun mengganti simbol tersebut dengan LQ, radix quadrata, untuk akar kuadrat, dan LC, radix kubica, untuk akar kubik. Nyata, simbol ini cukup merepotkan untuk ditulis, sehingga simbolnya berubah jadi L. Karena hal itu, lama-kelamaan huruf L kecil ini diberi bentuk baku, yaitu bentuk akar yang kita kenal sekarang. Bentuk akar. Pengertian bentuk akar adalah salah satu simbol dalam matematika yang nilainya berasal dari bilangan yang dipangkatkan. Misalnya, akar 9. 9 merupakan hasil dari 3 pangkat 2. Sehingga akar 9 adalah 3. Rumus akar. Pada penjumlahan akar, rumus yang dapat digunakan adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Yang berarti ketika ada dua angka yang jumlahkan dan memiliki akar yang sama, maka yang jumlahkan hanyalah angka depannya saja. Misalnya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, yang berarti hanya perlu menjumlahkan 2 angka depannya, satu angka depannya saja. Jadinya 2 ditambah 3 akar 3, yang menghasilkan 5 akar 3. Jika bilangan di dalam akar tidak sama, maka dapat dilakukan penyederhanaan. Contohnya, akar 8 tambah akar 27. Akar 8 dapat diubah menjadi akar 4 dikali akar 2. Sedangkan akar 27 dapat diubah menjadi akar 9 dikali akar 3. Akar 4 dapat diubah menjadi akar 2. Sedangkan akar 9 dapat diubah menjadi 3. Sehingga hasil dari akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 9 dikali akar 3 adalah 2 akar 2 ditambah 3 akar 3.